Baik, halo semuanya. Olga Silahi. Dengan NIM 08 2023 Saya dari kelompok 8 Data Science. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan proyek Data Science dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna TixID menggunakan support vector machine, type bias, and random forest. Pada proyek kali ini, kami melakukan analisis terhadap ulasan pengguna aplikasi TixID untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau persepsi pengguna terhadap layanan aplikasi berdasarkan komentar yang diberikan mereka pada Google Play Store. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang dari proyek ini. Saat ini perkembangan teknologi digital mengalami peningkatan yang sangat besar dan telah memberikan perubahan terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor hiburan. Perkembangan tersebut menyebabkan banyak perusahaan memulai memanfaatkan aplikasi mobile sebagai media utama untuk memberikan layanan pada pengguna. Aplikasi mobile dipilih karena mampu memberikan kemudahan, kecepatan akses, serta pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna dalam memperoleh suatu layanan. Salah satu contoh penerapan teknologi digital pada sektor hiburan adalah aplikasi TixID. TixID merupakan aplikasi layanan digital yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket bioskop secara online. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mencari film, melihat jadwal tayang, memilih kursi, hingga melakukan pembayaran secara digital tanpa harus datang ke bioskopnya langsung. Namun, meskipun memberikan berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi, TixID ini masih memiliki beberapa permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Permasalahan tersebut dapat ditemukan melalui ulasan atau review yang diberikan pengguna pada Google Play Store. Beberapa keluhan yang sering ditemukan pada ulasan pengguna antara lain. Yang pertama ada gangguan teknis seperti aplikasi mengalami error atau sulit dibuka. Kedua, kendala proses transaksi seperti pembayaran gagal atau transaksi tidak berhasil. Ketiga, permasalahan terkait pengalaman pengguna seperti kesulitan login dan kendala saat melakukan pemesanan tiket. Di sisi lain, jumlah ulasan pengguna yang terus-terus bertambah setiap waktu sebenarnya memiliki informasi yang sangat berharga. Melalui ulasan tersebut, perusahaan dapat mengetahui bagaimana tingkatan kepuasan pengguna serta mengetahui bagaimana layanan yang masih perlu diperbaiki. Namun, jumlah data yang sangat besar menyebabkan proses analisis secara manual menjadi kurang efektif. Selain itu, ulasan pengguna merupakan data terbentuk teks yang tidak terstruktur. Data teks memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena pengguna sering menggunakan bahasa informal, singkatan, penulisan simbol, maupun emoji. Sebagai contoh, pengguna dapat menuliskan kalimat seperti, aplikasi bagus banget, tapi kadang error pas bayar. Kalimat tersebut memiliki dua informasi sekaligus, yaitu opini positif mengenai aplikasi dan keluhan mengenai proses pembayaran. Karena itu, diperlukan metode yang mampu memahami pola dalam data teks secara otomatis. Oleh karena itu, proyek kami ini menggunakan pendekatan analisis sentimen berbasis machine learning. Analisis sentimen digunakan untuk mengidentifikasi opini pengguna dan mengelompokkan ulasan berdasarkan kategori sentimen. Dalam penelitian ini, ulasan pengguna akan diklasifikasikan menjadi tiga, sentimen positif, negatif, dan sentimen netral. Dengan adanya sentimen data ulasan pengguna yang sebelumnya hanya berupa teks dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi TixID. Oke, begitu permasalahan dan tujuan proyek kami ini. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, dasar penelitian ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian. Setelah menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi dan memanfaatkan metode machine learning. Penelitian kami ini ingin mengetahui pola opini pengguna yang diberikan serta mengetahui metode klasifikasi yang dilakukan yang memiliki performa terbaik dalam mengidentifikasi sentimen pengguna. Setelah mengetahui tujuan penelitian yang dilakukan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan dalam penelitian, dari sumber data hingga atribut yang terdapat pada dataset. Dataset merupakan komponen penelitian berbasis machine learning, karena model yang dibangun akan pelajaran dasarnya pola yang terdapat pada data. Pada penelitian ini, kami menggunakan data berupa ulasan pengguna aplikasi TixID. Dataset yang digunakan berasal dari dua sumber. Sumber pertama yaitu dataset Kaggle. Nah, dataset Kaggle merupakan kumpulan data ulasan pengguna aplikasi TixID yang tersedia sebelumnya. Dataset ini digunakan sebagai salah satu sumber data historis yang memperoleh variasi ulasan penggunaan dalam periode tertentu. Sumber data kedua, yaitu data hasil web scraping dari Google Play Store. Berbeda dengan dataset Kaggle yang sudah tersedia, data scraping diperoleh secara langsung dari platform Google Play Store menggunakan program Collapse. Tujuan dilakukan scraping adalah untuk memperoleh data ulasan pengguna dataset yang digunakan dapat lebih menggambarkan kondisi pengguna saat ini. Penggunaan
dua sumber data tersebut dilakukan agar dataset menjadi lengkap. Dengan menggabungkan dataset Kaggle dan hasil scraping Google Play Store, kami memperoleh data dengan jumlah yang lebih banyak serta variasi opini pengguna yang lebih beragam. Penjelasan struktur data: setelah data berhasil dikumpulkan, data set memiliki beberapa atribut atau kolom yang berisi informasi mengenai ulasan pengguna. Beberapa atribut utama yang terdapat pada dataset yaitu username. Kolom pertama yaitu username. Kolom ini berisi nama pengguna yang memberikan ulasan pada aplikasi Tix ID. Data ini digunakan sebagai informasi identitas pemberi ulasan, namun tidak menjadi fitur utama klasifikasi sentimen. Nah, berikut adalah codingan untuk mengetahui dataset. Nah, scraping pertama yang seperti saya jelaskan, memasukkan pip, pip. Ini pip install Google Scraper, itu mengambil data dari Google Scraper-nya dulu. Mengapa kami mengambil ulasan Google Play Store sebagai sumber data? Karena platform ini menyediakan ulasan langsung dari pengguna yang telah menggunakan aplikasi. Melalui ulasan ini, kita dapat memperoleh informasi mengenai pengalaman kepuasan maupun keluhan pengguna. Dari kedua itu time. Time itu untuk mengimpor durasi yang kita mau ambil. Lalu yang ketiga pandas, digunakan untuk melakukan pengolahan data melalui proses scraping selesai. Nah, data yang didapatkan diubah oleh pandas ini untuk menjadi berubah data frame, yaitu data yang berbentuk tabel seperti ini. Itu dari data pandas. Kalau lang ID ini itu dari kata language, yaitu bahasa yang kita ambil. Tapi ID ini untuk kode bahasa Indonesia. Dan country ini untuk kode negara yang kita ambil. Berarti kita mau ambil di negara Indonesia saja komennya, dan bahasa Indonesia saja yang kita ambil. Setelah dapat semuanya itu, kita mendapatkan username. Username itu untuk kolom kedua. Kolom kedua itu untuk nama pengguna username, memberikan ulasan terhadap aplikasi Tix ID. Jadi yang memberi komentar itu ada nama-namanya. Dan ini untuk klasifikasi skor. Nah, skor ini rating pengguna dari 1 sampai 5. Dan kolom add itu untuk lokasi. Waktu juga bisa. Informasi waktu ketika pengguna memberikan pesan itu pada hari tanggal kapan dan waktu kapan. Sedangkan time count ini untuk komentar yang di like. Misalnya ada komentar yang di like, ada berapa like saat ini. Komentar ini ternyata dia nggak dapat like, jadi sini 0. Nah, pengecekan data ini berguna untuk memastikan dataset memiliki kondisi baik sebelum masuk ke tahap analisis. Nah, setelah dataset hasil dikumpulkan melalui proses scraping yang tadi, lalu dilakukan persiapan awal tahap berikutnya, yaitu EDA, eksplorasi data analis. Nih, exploratory data analysis adalah merupakan proses eksplorasi awal terhadap dataset yang bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, serta kondisi data sebelum dilakukan proses preprocessing dan pembuatan model. Pada tahap ini, kita belum melakukan proses klasifikasi menggunakan machine learning, tetapi terlebih dahulu memahami informasi yang terdapat pada dataset. EDA menjadi tahap yang paling penting sebelum membangun model. Kita perlu mengetahui bagaimana kondisi data jika data memiliki masalah seperti data kosong, distribusi yang tidak sesuai, atau pola tertentu yang belum diketahui. Maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir model. Tujuan dilakukannya EDA ini memahami struktur dataset. Tujuan pertama yaitu memahami dataset. Pada tahap ini pengecekan jumlah data, atribut yang tersedia, serta karakteristik masing-masing kolom. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui informasi apa saja yang dapat digunakan dalam melihat distribusi data digunakan untuk mengetahui data. Nah, contohnya apakah sebagian besar pengguna memberikan respon positif atau negatif terhadap aplikasi ini, dan mengetahui pola ulasan pengguna. Tujuannya mengetahui pola atau topik yang sering dibahas pengguna. Analisis ini dilakukan dengan melihat rata-rata yang sering muncul dalam ulasan. Dan begitu kita dapat mengetahui aspek apa yang paling banyak diperhatikan oleh pengguna.
Kayaknya pada ini kita harus mengimpor data yang tadi kita dapat dari scraping, kita masukkan ke sini. Tapi kita sebelum itu mengkonekkan dulu Google kita, Google Drive, konektor. Lalu kita atur gaya visualisasi agar rapi menggunakan IPS, Snapchat. Lalu kita mengimpor drive yang tadi sudah di-connect, impor copy paste, mengcopy data dari Google Drive kita, lalu data yang kita dapat kurang lebih seperti yang tadi. Nah, kita agar mengetahui berapa baris data yang kita punya dan berapa kolom, ada 153 data barisnya dan kolomnya 11. Nah, data info lalu kita mengimpor data info. Data info ini untuk kita tahu isi setiap kolom ini apakah isinya ada atau tidak ada. Non ini data type di review ID data type-nya objek sampai di konten data type-nya itu objek. Sedangkan di data type score dan time count yaitu integer berupa angka. Untuk menampilkan deskripsi hanya menggunakan angka numerik, ratingnya 1 sampai data type-nya masih kayak tadi, objek atau integer, data is null-nya cuma. Nah, selanjutnya kita untuk menghapus baris data yang kosong, kita clean drop-nya. Mungkin mana ada yang kosong di sini, di 4 data. Dimensi sebelum cleaning, kita mau tahu berapa data sebelum cleaning dan sesudah dihapus kosong. Nah, dimensi sebelum cleaning kan 1534, dan ternyata ada data yang kosong. Setelah data yang kosong habis di cleaning, sisa 1257. Nah, setelah mengetahui tersebut, data review, kita mau mengetahui skor yang di skor 1, ternyata rating 1 ada 126 data, skor 2, rating kedua, yang memberi rating 2 ada 50, yang memberi rating ketiga 55, rating keempat 102, dan rating kelima ada 924. Dan kita kategorikan dari 1 sampai 5, yaitu data yang sama dengan 3 itu bersifat netral, sedangkan data yang kurang dari 3, 1 dan 2 bersifat negatif, dan yang di atas 3 yaitu 4 dan 5 bersifat positif. Nah, di sini positifnya jadinya 1026, negatifnya 176, dan netralnya 55. Lalu kita mengimpor ini untuk mengetahui data clean yang sini lebih mudah didistribusikan dalam tabel diagram batang agar kita lebih mudah melihat. Ini jumlah ulasannya, ada berapa ulasan, dan sini rating 1 tadi 126, dan agar mudah dilihat. Tadi kan disajikan dalam diagram. Selanjutnya kita mengimpor mengetahui ada outlier of box plot. Ini disebut box plot, diagram box plot untuk mengetahui apakah ada outlier. Di sini label rating, dan di sini untuk sini ada outlier, dua outlier. Lalu di sini untuk menghitung rata-rata rating per bulannya. Nah, untuk visualisasi kita pakai VLT figure. Size-nya bisa disesuaikan. Yang kita mau lihat kan rating per bulan, jadi kita pakai per bulan, dan kita bisa warnanya, saya memilih warna gold. Rata tren ini pada bulan apa, kan berapa, dan di skor rata rating. Lalu import lagi untuk box plot multiplier, kurang lebih seperti yang tadi. Nih, ada 2 outlier. Lalu kita mengimport untuk melihat persebaran
hubungan rating dengan jump like pada review sendiri itu. Nah, di sini untuk menghitung panjang karakter setiap ulasan, rating panjang karakter hubungan dengan dan menghapus duplikat. Nah, data yang diduplikat ternyata dari 1.534 menjadi 1.206 data. Dan menghapus duplikat, oh ternyata ada yang disimpan. Jadi yang di data yang disimpan berupa CSV itu berisi 1.206 data. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, tahap preprocessing dan ekstraksi fitur TF-IDF akan dijelaskan oleh rekan saya, Winanda. Ya. Pada tahap data clean ini dilakukan proses pembersihan data mentah agar memiliki kualitas yang lebih baik sebelum masuk ke tahap pre-processing. Dataset yang digunakan berasal dari dua sumber, yaitu dataset Kaggle, TextID Review, dan dataset hasil scraping Google Play Store. Tahapan data cleaning. Yang pertama, ada menghapus duplikat. Yang kedua, ada menghapus missing value. Yang ketiga, ada membersihkan teks. Ini contoh perubahan datanya. Sebelum di cleaning misalnya, aplikasi TextID bagus banget, ada emoji jempolnya. Lalu sesudah di cleaning, emoji jempolnya hilang, jadi aplikasi TextID bagus banget. Dan tanda serunya juga hilang. Lalu ada informasi data bersihnya, terus ini ada contoh output di notebook. Nah, sekarang kita masuk ke codingan Google Colab-nya, bagian data cleaning. Yang pertama, pada tahap data cleaning ini ada membaca dataset. Tahap pertama, membaca dataset menggunakan read CSV. Dataset yang digunakan berisi data review aplikasi TextID, hasil scraping yang kemudian dimasukkan ke dalam data frame untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada menghapus missing value atau menghapus data kosong pada kolom penting dan menampilkan jumlah missing value. Nah, menggunakan fungsi dropna untuk menghapus data yang memiliki nilai kosong pada kolom review, rating maupun tanggal. Hal ini bertujuan agar proses analisis tidak terganggu oleh data yang tidak lengkap. Lalu ini dicek missing value-nya. Selanjutnya ada menghapus kolom yang tidak digunakan, kolom tanggal atau add, kemudian dihapus menggunakan fungsi drop, tanda kurung, karena informasi tanggal tidak digunakan dalam proses klasifikasi sentimen. Lalu untuk yang terakhir, di data cleaning itu ada mengubah rating menjadi label sentimen menggunakan fungsi replace. Rating 1 sampai 3 dikategorikan sebagai sentimen negatif, sedangkan rating 4 dan 5 dikategorikan sebagai sentimen positif. Selanjutnya kita masuk ke bagian pre-processing. Setelah proses data cleaning selesai, tahap berikutnya adalah pre-processing. Tujuan dari tahap ini adalah mengubah teks ulasan yang masih mentah menjadi teks yang lebih bersih, terstruktur, dan siap diproses untuk algoritma machine learning. Tahapan pre-processing yang pertama ada case folding, remove function, dan number. Yang ketiga stop removal, yang keempat stringing, dan ada hasil akhirnya. Ini ada contoh perubahan teksnya, ada contoh output hasil pre-processingnya, hasil akhir pre-processing. Nah, kita masuk ke collapse-nya. Nah, pertama untuk tahap pre-processing ini dilakukan import library NLP, library yang digunakan untuk pre-processing dan inisialisasi stop word dan steamer. Lalu ini ada function pre-processnya kayak seperti case holding, itu fungsinya tuh yang review sama dengan review.lower. Fungsinya untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar penulisan kata menjadi seragam. Lalu ada remove URL menggunakan re.sub untuk menghapus URL yang terdapat pada review karena tidak memiliki pengaruh terhadap analisis sentimen. Yang ketiga ada remove simbol, simbol atau karakter khusus seperti hashtag, mention, dan karakter lainnya dihapus menggunakan regulation expression. Selanjutnya ada remove angka pada review juga dihapus karena angka tidak memberikan informasi yang relevan terhadap sentimen. Ada remove tanda baca seperti titik, koma maupun tanda seru dihapus agar hanya tersisa kata-kata yang dianalisis. Selanjutnya ada remove single karakter, karakter tunggal seperti huruf A atau B juga dihapus karena umumnya tidak memiliki makna dalam proses klasifikasi. Selanjutnya ada remove extra space, menghapus spasi yang berlebihan, dibersihkan menggunakan fungsi strip sehingga teks menjadi lebih rapi. Lalu ada fungsi detect, itu buat language detection, sistem mendeteksi bahasa menggunakan fungsi detect. Jika review berbahasa Inggris, maka akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini seperti Google Translator. Ini kan bahasanya Inggris diubah menjadi ke Indonesia. Selanjutnya ada tokenization. Ini untuk memecah kalimat menjadi kumpulan kata menggunakan fungsi split. Lalu ada stop word removal. Kata-kata umum seperti dan, yang, di, maupun ke dihapus melalui proses stop word removal agar hanya tersisa kata-kata yang penting. Lalu ada stemming, menggunakan library sastrawi untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, misalnya berjalan menjadi jalan. Lalu dijalankan functionnya, terus menyimpan hasil processing dan membuat data final. Nah, setelah seluruh ulasan berhasil melalui tahap pre-processing, langkah berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF atau Turn Frequency Inverse Document Frequency. Tujuan dari tahap ini adalah mengubah data teks menjadi representasi numerik sehingga data diproses oleh algoritma machine learning. Nah, proses TF-IDF itu pertama ada teks bersih dari hasil pre-processing, lalu hitung TF, Turn Frequency, lalu hitung IDF, Inverse Document Frequency, lalu TF dikali IDF, itu untuk hitung TF-IDF. Ini ada kode TF-IDF-nya, lalu ada informasi fitur TF-IDF, terus top 10 kata dengan bobot TF-IDF tertinggi, rata-ratanya, terus contoh vektor TF-IDF sebagian. Kita masuk ke Google Colab-nya. Ini untuk define features, yang X sama dengan dan Y sama dengan. Pada tahap ini ditentukan terlebih dahulu data fitur berupa hasil pre-processing yang disimpan pada variabel X, sedangkan label sentimen disimpan pada variabel Y. Lalu yang kedua, TF-IDF Factorizer itu membuat objek TF-IDF, fungsi untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik berdasarkan bobot TF-IDF. Lalu ini ada parameternya TF-IDF, max 0,5 dan min DF sama dengan 2. Pada penelitian ini digunakan parameter max DF sebesar 0,5 sehingga kata yang muncul di lebih dari 50% dokumen akan diabaikan. Sedangkan min DF sebesar 2 berarti kata harus muncul minimal 2 kali agar digunakan sebagai fitur. Nah, di sini ada fungsi fit_transform juga digunakan pada data latih untuk mempelajari seluruh kosakata sekaligus mengubah teks menjadi matriks angka berdasarkan bobot TF-IDF. Nah, lalu ada fungsi transform diterapkan pada data uji menggunakan kosakata yang telah dipelajari sebelumnya tanpa melakukan pembelajaran ulang.
Lalu ada shape, fungsi shape itu untuk menampilkan dimensi matriks. Hasil ekstraksi fitur menghasilkan matriks TF-IDF dengan ukuran 1222 data latih dikali 864 fitur dan 306 data uji dikali 864 fitur. Lalu ada menampilkan bobot kata. Sebagai contoh, ditampilkan 10 kata dengan bobot TF-IDF tertinggi pada salah satu review untuk melihat kata-kata yang paling berpengaruh dalam representasi dokumen. Setelah seluruh teks berhasil diubah menjadi fitur numerik menggunakan metode TF-IDF, tahap selanjutnya adalah membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Data training digunakan untuk melatih model machine learning agar dapat mempelajari pola dari data ulasan, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan pembagian ini, proses evaluasi menjadi lebih objektif dan dapat menggambarkan performa model pada data baru. Ini ada fungsi train underscore test underscore split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu ada train underscore test underscore split. Dataset dibagi menggunakan rasio 80% data latih dan 20% data uji dengan parameter random setnya 42 agar hasil pembagian data tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Fungsi x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test itu hasil pembagian yang menghasilkan 1222 data latih yang digunakan untuk melatih model dan 306 data uji yang digunakan untuk mengevaluasi performa model. Ini untuk dataset yang Kaggle, yang tadi untuk bagian dataset Kaggle, dan ini sekarang dataset scraping. Kurang lebih juga sama codingan di Google Colapse-nya. Yang pertama ada membaca dataset untuk tahapan data cleaning, lalu menghapus missing value, mengecek missing value, lalu ada menghapus kolom yang tidak digunakan, terus ada mengubah rating menjadi label sentimen. Nah, kita masuk ke tahapan pre-processing-nya. Ada review.lower, scaffolding, remove URL, remove symbol, remove angka, remove tanda baca, remove single karakter, dan remove extra space. Dan ada language detection. Kalau misalnya buat menerjemahkan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu ada tokenization, ada stop removal juga, ada stemming, lalu menyimpan hasil pre-processing. Lalu juga ada ekstraksi fitur TF-IDF dari menentukan data fitur dan label, membuat objek TF-IDF, parameter TF-IDF, melatih TF-IDF, mengubah data testing, menampilkan dimensi matriks, dan menampilkan bobot kata. Lalu ada pembagian datasetnya. Pertama tuh import library dulu, train underscore test underscore split. Lalu ada pembagian dataset menggunakan fungsi train underscore test underscore split, buka kurung dan tutup kurung. Lalu ada hasil pembagiannya per variabel, kayak variabel x underscore train, x underscore test. Baik, selanjutnya ada algoritma machine learning pada analisis sentimen ulasan pada aplikasi TextID, yang dimana ada beberapa tahapan. Yang pertama kita mengambil dataset, kita mengambil itu dari Kaggle dan web scraping. Lalu juga ada text pre-processing, yang dimana itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Lalu untuk yang ketiga ada train test split, yang dimana perbandingan itu 80% itu train data dan 20% itu test data. Lalu ada feature extraction, yang dimana untuk mentransformasikan teks menjadi representasi numerik. Lalu ada TF-IDF, yang dimana digunakan untuk SPM dan random forest. Lalu juga mengubah teks menjadi fitur berbobot, dan ada convectorizer, yang dimana digunakan khusus untuk NetBayes, mengubah teks menjadi matrix. Lalu ada tahap 5, yang dimana yaitu training model untuk melatih model dengan data train. Lalu juga SPM yaitu menggunakan linear kernel, lalu juga ada NetBayes menggunakan multinomial NB dan random forest. Lalu ada tahap 6 yaitu prediction. Yang dimana prediction ini untuk memodelkan untuk menghasilkan model prediksi sentimen untuk data test. Yang keenam ada tahap prediction yaitu untuk model menghasilkan prediksi sentimen untuk data test, yang dimana ada beberapa nilai, ada positif, netral, dan negatif. Lalu ada evaluasi. Evaluasi itu untuk performa model menggunakan matrix yang dimana ada akurasi, precision, recall, dan advance score, dan conversion matrix. Lalu selanjutnya ada training model, yang dimana digunakan untuk analisis sentimen ulasan aplikasi TextID. Nah, di sini tuh ada 3 algoritma yang digunakan, yaitu ada SPM, NetBayes, dan random forest. Nah, SPM ini digunakan untuk klasifikasi sentimen, yang dimana ada parameter modelnya, ada kernel dan linear, yang dimana kernel di sini menggunakan C atau regularization, dan linear itu menggunakan 1 atau default. Nah, untuk fiturnya itu menggunakan representasi TF-IDF dari data latih. Contoh implementasi Python-nya itu seperti ini. Lalu yang kedua itu ada NetBayes, yang dimana digunakan untuk klasifikasi sentimen berbasis probabilitas, yang dimana parameter modelnya itu ada model alpha dan modelnya itu alpha, multinomial NB itu 1 atau default. Lalu ada vector fitur, yang dimana menggunakan representasi convectorizer dari data latih. Lalu untuk implementasi Python-nya seperti ini. Dan lanjut, di sini ada random forest, yang dimana digunakan untuk klasifikasi sentimen berbasis ensemble decision tree, yang dimana parameter modelnya itu ada n estimators yaitu 100, max depth-nya itu 0, random set-nya itu 42. Nah, untuk vector fiturnya itu menggunakan representasi TF-IDF dari data latih, dan implementasi Python-nya itu seperti ini. Lalu untuk perbandingan hasil dari performa model pada dua sumber antara Kaggle dan scraping, di sini untuk dataset dari Kaggle, skor akurasi paling tinggi itu ada di NetBayes, terus precision juga NetBayes, recall juga NetBayes, dan advance score juga NetBayes. Nah, untuk persenannya ada di sini. Lalu dataset scraping, di sini untuk skor tertinggi yaitu di akurasi ada SPM, precision juga di SPM, recall juga di SPM, dan yang terakhir advance score juga ada di SPM. Nah, untuk persenannya juga ada di sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa dataset Kaggle pada algoritma NetBayes memberikan performa terbaik dengan akurasi 89,9%. Lalu pada dataset scraping SPM itu memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 86,46%. Nah, secara umum performa pada dataset Kaggle lebih tinggi dibandingkan dataset scraping di semua algoritma. Lalu nah, di sini kita udah masuk ke codingannya scraping, tapi ada bagian algoritma, yang dimana di sini X sama dengan data final, Y sama dengan data, dan kalian sampai ke bagian TF-IDF test ini, yaitu untuk menentukan fitur X berupa teks hasil pre-processing, lalu juga menentukan label Y berupa sentimen, membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji, lalu juga untuk mengubah teks menjadi vektor TF-IDF agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu untuk hasilnya di sini hasil dimensi matriks TF-IDF data latih itu sebanyak 750 dari 1227 data latih, dan dimensi matriks TF-IDF data uji di sini ada 750 juga, 750 model atau jumlah kata, dari yang dimana jumlah data ujinya itu 307. Lalu selanjutnya ada bobot TF-IDF, di sini ada raw sama dengan TF-IDF train, yang dimana dari codingan raw ini sampai ke DF non-zero, di sini tuh untuk mengambil satu review dan menampilkan kata-kata yang memiliki bobot TF-IDF paling besar. Selain itu juga semakin besar bobot TF-IDF ini, maka semakin penting kata tersebut dalam review. Dimana hasil pembobotannya di sini ada cek dengan bobot paling tinggi, yaitu sebesar 0,6613 dan seterusnya. Nah, simpelnya kata cek ini tuh menjadi kata yang paling berpengaruh pada review pertama. Lalu ada training model support
vector machine atau SVM. Nah, di sini ada codingan model underscore SVM sama dengan SVC hingga ke bagian y underscore SVM sama dengan model underscore SVM. Di situ tuh untuk fungsinya untuk membuat model SVM, melatih model menggunakan data latih, serta prediksi sentimen pada data uji. Lalu ada training model night Bayes. Sebentar. Nah, ini CP sama dengan count factorizer yang dimana dari codingan CP ini hingga codingan y underscore nb, yaitu untuk fungsinya untuk mengubah teks menjadi jumlah, kemunculan kata atau count factorizer, lalu juga melatih model night Bayes dan melakukan prediksi data uji. Lalu selanjutnya ada training model random forest. Di sini dari codingan model underscore rf sama dengan random forest classifiers hingga y underscore rf. Di sini tuh untuk membuat model random forest dengan 100 decision tree dengan n sama dengan estimators, lalu juga melatih model dan memprediksi sentimen data uji. Nah, untuk evaluasi model itu di sini ada akurasi score yang dimana ini dari codingan di sini itu yaitu untuk menghitung akurasi model yang dimana menampilkan precision, recall, dan advanced score serta menampilkan confusion matrix. Nah, seperti ini akurasinya ini di sini sebesar 88,93%. Lalu juga di sini ada precision, recall, advanced score, dan support ada kelas 0 dan kelas 1. Nah, lalu di confusion matrix di sini ada dari 0 ke 0 itu 33, 0 ke 1 itu 26, 1 ke 0 itu 8, dan 1 ke 1 itu 240. Nah, di mana model SVM ini tuh mampu mengklasifikasikan sentimen dengan akurasinya sebesar 88,93% ini. Lalu ada evaluasi model night Bayes yang dimana di sini codingannya masih sama. Ya, masih sama. Ini tuh fungsinya untuk mengukur performa model night Bayes dengan akurasi sebesar 89,90%. Dan di sini confusion matrixnya itu ada 37 itu 0 ke 0, 0 ke 1 itu 22, 1 ke 0 itu 9, dan 1 ke 1 itu 239. Di mana night Bayes ini menghasilkan akurasi 89,90% itu yang dimana jelas lebih tinggi dibanding SVM. Lalu ada evaluasi model random forest. Di sini fungsinya untuk mengukur performa model random forest dengan akurasi sebesar 87,95%. Nah, di sini ada confusion matrixnya juga. Random forest itu memperoleh akurasi ya sebesar ini. Lalu ini untuk precision, recall, advanced score, dan supportnya. Lalu juga ini untuk distribusi hasil prediksi ratingnya dengan diagram untuk kelas 0 itu ada di 42.000 dan di kelas 1 itu 265.000. Lalu di sini ada korelasi rating dan panjang review. Nah, ini fungsinya itu untuk menghitung panjang setiap review, mengukur hubungan antara rating dan panjang review, serta untuk menampilkan hasil dalam bentuk heatmap. Di mana ini menampilkan heatmap korelasi antara dua variabel, yaitu panjang review dan skornya. Nah, kesimpulannya di sini tuh kalau misalkan heatmap ini digunakan untuk melihat apakah panjang review memiliki hubungan dengan rating yang diberikan. Kayak gitu. Lalu ada perbandingan akurasi model di sini. Nah, pada summary underscore sama dengan ini bagian sini itu untuk membandingkan akurasi ketiga algoritma, yaitu SVM, night Bayes, dan random forest. Tapi perbandingan akurasi model analisis sentimen ini, model algoritma akurasinya yang paling tinggi itu ada di night Bayes dengan akurasi terbaik karena dia memiliki akurasi persenan paling tinggi. Lalu untuk visualisasi perbandingan akurasi di sini dengan grafik batang, yaitu night Bayes paling tinggi ya, sebesar 89,90%. Lalu ada perbandingan akurasi, precision, recall, dan advanced score di sini. Nah, ini di sini tuh fungsinya tuh buat maparin kalau misalnya seluruh metrik evaluasi model dalam satu tabel akan mudah dibandingkan. Ini untuk akurasi, precision, recall, advanced score. Lalu selanjutnya kita masuk ke algoritma di Kaggle. Sebenarnya agak jauh beda. Di sini dimensi matrix data latihnya itu dari data latihnya itu sebanyak 1222 menjadi 864, dan dimensi matrix data uji itu sebanyak 306, dan yang kata yang didapatnya itu ada 864. Lalu di sini untuk mengambil review pertama dari data latih TF-IDF, di sini tuh fungsinya untuk apa sih? Nampilin 10 kata dengan bobot FID tertinggi pada review pertama TXID. Di sini bobot tertingginya itu ada di servernya, yaitu sebesar 0,38. Lalu ada kata servernya, lalu ada ini untuk inisialisasi dan training model SVM. Lalu juga ada di sini tuh training model termasuknya. Terus juga ini training model night Bayes. Sebenarnya nggak jauh beda, jadi kayak langsung aja. Lalu di sini ada training model random forest. Nah, untuk evaluasi modelnya itu pada hasil evaluasi SVM di sini untuk akurasinya itu sebesar 88,24%. Nah, untuk confusion matrixnya itu ada di sini, dan precision, recall, advanced score, support kelas 0 dan kelas 1-nya ada di sini.